khairukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Hadis Nabi yang berikutnya adalah sebaik-baik kalian adalah orang yang mau berbagi, memberi makan, peduli kepada lingkungan sosial. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita untuk peduli lingkungan sosial. Maka orang yang baik itu bukan hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi juga peduli kepada lingkungan sosial. Maka Nabi pernah bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Diulang 3 kali. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Orang yang tidak beriman itu. Maka jawabannya adalah orang yang perutnya dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Maka Islam mengajarkan tentang pentingnya memperhatikan lingkungan sosial. Bahkan ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Ma'un itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih ada di Makkah. Ayat sosial, ayat menyantuni fakir miskin yatim piatu itu turunnya bukan ketika di Madinah, tapi turunnya ketika di Mekah. Padahal di Mekah saat itu yang sangat urgent adalah meninggalkan berhala, meninggalkan zina, meninggalkan riba, meninggalkan minuman keras. Allah firmankan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Andai dijawab yang menyembah berhala, itu sangat urgent, karena memang saat itu semua orang selain yang beriman menyembah berhala. Andai waktu itu dijawab peminum minuman keras, karena memang setiap rumah minum minuman keras. Andai dijawab penjudi, karena memang mereka biasa berjudi. Andai dijawab pezina, karena memang saat itu moralnya sangat rusak. Tapi jawaban Al-Quran justru jawabannya bukan menyembah berhala, bukan pemabuk, bukan pezina, bukan penjudi. Jawabannya apa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi perkara sosial sudah menjadi perhatian Islam di tengah masyarakat yang saat itu bergelimang dengan kesesatan dan kemungkaran. Tapi sosial diperhatikan oleh Islam. Bahkan jika kita tidak mampu memberi, maka minimal kita menganjurkan. Coba lihat ayatnya. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Tidak mengatakan dan tidak memberi makan. Tapi Al-Quran mengatakan tidak menganjurkan memberi makan. Apa bedanya? Karena kalau menganjurkan itu setiap orang bisa. Tapi kalau memberi makan belum tentu setiap orang bisa. Dengan kata lain, kalau kita tidak bisa memberi, maka anjurkanlah orang yang mampu untuk memberi. Karena di antara amal soleh itu adalah membuka jalan bagi orang lain. Sehingga tidak harus orang yang mampu untuk memberi, tetapi bisa saja orang yang tidak mampu membukakan jalan orang yang mampu untuk memberi. Sehingga bisa saja bagi kita yang tidak mampu, kita ngabari kepada orang yang mampu, Pak, di sana ada orang kelaparan, bisa tolong dibantu. Kenapa Anda tidak membantu? Kami tidak mampu. Maka Al-Quran mengajarkan seperti itu. Ada kalanya beramal soleh itu bukan melakukan, tapi membuka jalan bagi orang lain untuk melakukan, karena kita tidak mampu melakukan. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk berbagi makanan, untuk memberi. Dan konteks itu masih relevan sampai hari ini. Karena justru di zaman yang seperti ini banyak orang menganggap bahwasanya ekonominya baik-baik saja, tetapi di balik itu kita tidak tahu. Maka penting bagi kita untuk sonjo, kalau bahasa Jogjanya itu sonjo, ngaruh ke, kenapa Pak? Sonjo itu bertamu atau melihat kondisi tetangga. Ya,
sanjang melihat kondisi tetangga. Ya, namanya sonjo tadi. Maka Nabi menyebutkan khairul ashab indallah khairukum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah sahabat yang paling baik kepada sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Maka di era modern saat ini, ketika ada seseorang yang meninggal dunia sampai tetangganya tidak tahu, maka itu sesungguhnya satu aib. Kenapa? Karena sampai tidak tahu kalau tetangganya meninggal dunia kelaparan. Kadang di tengah perkotaan kita beberapa kali mendengar di media massa orang meninggal dunia, suami, istri sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tidak diketahui. Pernah satu saat ada di Jakarta, pernah ada di Magelang, dan tetangganya tidak tahu. Padahal itu sepasang suami istri yang tidak punya siapa-siapa, yang di situ meninggal, kemudian yang satu pun ikut meninggal dunia. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangganya. Maka Nabi menyebutkan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang yang tidak perhatian kepada tetangganya. Maka kita tidak bisa dilepaskan dari makhluk sosial untuk berinteraksi kepada tetangganya. Tidak bisa kita hanya semata-mata yang penting untuk dirinya sendiri, tapi hendaknya kita berbuat baik kepada orang lain. Ada kalanya satu saat yang lain justru kitalah yang ditolong oleh orang lain. Karena di dalam agama kita mengajarkan semangat untuk saling membantu, semangat untuk tolong menolong.